Assalamualaikum, ketemu lagi channel aku Deidela. Nah teman-teman masih pakai kerudung yang sama karena aku bikin sekalian seperti yang kalian tahu biar efektif gitu ya. Yang kedua aku mau cerita cara aku atur asupan air putih supaya 2 liter minimal air putih itu masuk ke dalam tubuh aku dalam satu hari. Seperti yang teman-teman tahu, aku pelupa, jadi minum juga kadang lupa teman-teman. Kemudian yang kedua, kadang aku ngerasa kayak aku udah minum banyak gitu, tapi kan nggak keukur, jadi nggak tahu gitu, merasa udah minum banyak padahal ternyata baru 3 gelas mungkin atau 4 gelas gitu ya. Nah sedangkan aku tuh nggak bisa kayak gitu, aku tuh harus 2 liter per hari itu udah harus masuk ke tubuh aku. Karena apa teman-teman? Karena pada saat asupan air putih aku kurang dalam satu hari, aku tuh udah langsung otomatis sakit pipisnya, BAK-nya itu sakit, ginjal aku juga sakit gitu teman-teman. Jadi kadang-kadang karena aktivitas gitu ya segala macam lupa tuh minum gitu, kuranglah dari 2 liternya. Jadi aku ada tips teman-teman untuk yang sama-sama kayak aku yang harus 2 liter per hari gitu ya. Ya memang semua juga katanya harus 2 liter per hari, tapi kan untuk beberapa orang lupa atau kurang dari 2 liter itu apa namanya nggak langsung ada efeknya gitu. Kalau aku tuh langsung ada efeknya, sakit gitu ya, PAK-nya sakit, ginjalnya sakit, sakit pokoknya teman-teman. Nah terus kasihan juga sama ginjal aku yang kiri ini kan memang udah berkurang ya fungsinya. Jadi kalau asupan air putih aku kurang itu dia jadi berat kerjanya gitu. Aku tuh kadang selalu ingat sih sama ginjal aku, tapi kadang-kadang suka kayaknya udah banyak deh minumnya gitu, padahal enggak gitu. Nah ini salah satu trik aku atau tips aku untuk gimana caranya 2 liter air masuk ke dalam tubuh dalam satu hari tanpa terlupa. Yang pertama teman-teman, seperti yang kalian tahu, aku pakai botol motivasi kan. Ini yang 2 liter, teman-teman. Tuh, yang 2 liter. Ini aku air es karena di sini lagi cuacanya dingin ya di Bandung sekarang, tapi kayak gerah terus gitu. Nah, ini yang 2 liter. Nah, pakai botol motivasi ini jadi kita bisa tahu kan dalam sehari ini kita udah habis belum tuh segitu, kalau malam-malam sebelum tidur tuh gitu ya. Kalau belum habis berarti kurang, itu udah lumayan lah gitu. Tapi teman-teman kadang-kadang yaitu kelupaan minum, jadinya sampai siang itu masih kayak tetap aja segini atau cuman segini padahal udah harusnya segini gitu teman-teman. Tetap lupa minum, itu ya penyakit lupa minum gitu ya. Karena nggak semua botol motivasi ini ada jamnya, kayak ini kan ini cuman 2 liter gitu ya, cuman literannya aja gitu ya. Jadi kita tuh lupa. Memang ada juga botol motivasi yang aku punya ini, kayak jualan nggak sih, aku kayak live jualan botol air minum gitu ya. Nih kalau ini kan ini ada nih jam 7, 9, 11 gitu ya. Jadi kita tahu nih jam 7 harus minum, nanti jam 9 harus minum lagi gitu ya. Ini tahu, tapi kan nggak semuanya kayak gini. Nah jadi tips aku adalah satu, pakai botol motivasi gitu ya, biar tahu 2 liternya tuh segimana gitu. Yang kedua adalah teman-teman, supaya nggak lupa minum, itu adalah pakai alarm. Aku tuh sekarang ngeset alarm di HP aku itu per 2 jam teman-teman. Dan tulisannya itu, atau bukan caption ya, tulisannya itu adalah waktu minum 1. Jadi jam 7 itu aku mulai minum tuh jam 7, ngeset alarm tuh jam 7. Jam 7 aku set di alarm aku tuh waktu minum 1 gitu. Jadi aku tuh usahakan jangan udah ngeset alarm terus pas alarmnya bunyi langsung dimatiin, bukan gitu. Jadi pas alarmnya bunyi matiin, tapi minum ini 200 mili ya. 200 mililiter ya. Jam 7, kemudian jam 9 set lagi alarm, minum 2. Kemudian jam 11 set lagi minum 3. Terus begitu teman-teman per 2 jam. Jadi 7, 9, 11, 1, 3, 5, 7, 9. Jadi terakhir minum itu di jam 9 malam. Karena kan aku jam 10 udah tidur gitu ya.
Nah ini jadi ini sebenarnya udah pas banget. Aku langsung set alarm aku sampai jam 9 malam per 2 jam. Itu setiap alarm berbunyi kita minum 200 ml. Atau kalau kalian yang nggak punya botol motivasi kayak gini, pakai gelas aja, nggak apa-apa. Set aja alarm per 2 jam. Setiap kali alarm bunyi kalian minum 1 gelas gitu. Mau kalian haus mau enggak, pokoknya minum aja gitu ya. Jangan sampai lalai gitu, karena kasihan ginjal kita ini berat, terutama kita-kita yang pejuang ginjal sehat gitu, yang ginjalnya memang fungsinya mungkin sudah berkurang dan sebagainya gitu. Nah jadi aku udah mencoba ini selama 3 bulan teman-teman, dan 3 bulan ini alhamdulillah aku udah nggak pernah lagi ISK, nggak pernah lagi sakit, nggak ada keluhan apapun alhamdulillah. Jadi setiap kali, tapi tetap ya aku tiap bulan itu kan kontrol ya ke dokter bedah urologi aku itu. Jadi aku tuh bisa laporan kayak, kan dokternya selalu bilang gimana bu bulan ini gitu ya, ada keluhan atau gimana. Aku tuh dengan bangganya bilang aduh alhamdulillah nggak ada dok gitu, karena salah satunya adalah asupan air putih aku yang disiplin, yang cukup gitu teman-teman. Selain tentu saja asupan gula yang dikurangin, hidup sehat dan lain sebagainya lah, yang udah sering aku bahas gitu ya. Kali ini aku cuma membahasnya ini. Keuntungan dari botol motivasi ini teman-teman, kayak iklan, nggak apa-apa, ini demi kita minum air putih yang banyak gitu ya, cukup ya. Kelebihan atau keuntungan dari pakai botol motivasi ini teman-teman, satu, kita tahu seberapa banyak air putih yang masuk ke tubuh kita hari ini. Kedua, kita diingatkan jam-jamnya. Kalau misalnya ternyata kayak sekarang nih, oh udah mau jam 9 tapi kok airnya masih di sini, ya udah diminum nih sampai jam 9 gitu. Tapi jangan sampai ingat-ingatnya teh jam berapa ini, jam 3 gitu ya, belum minum dari jam 7 gitu. Jadi kalian harus minum sekaligus segini juga kan susah gitu ya. Nah itu yang pertama, kita tahu asupan air putih yang masuk ke dalam tubuh kita dalam satu hari. Yang kedua, irit cuci gelas teman-teman. Jadi aku juga sekarang sama suami aku juga ya, aku tuh ini punya suami aku nih, dia juga dia juga aku pakein si botol motivasi ini supaya selain kontrol asupan air putihnya juga irit gelas. Jadi kita menghemat tenaga untuk cuci gelas. Termeso aja teman-teman, tapi pokoknya gitu. Jadi yuk gimana caranya supaya kita bantu ginjal kita supaya kerjanya lebih ringan. Itu adalah tugas kita, kan ini ginjal kita dititipinnya ke kita sama Allah, jadi kita yang harus jaga gitu teman-teman. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi di video aku selanjutnya. Assalamualaikum.